Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Nego Penyelesaian Hutang Debitur versus Bank Penerbit Kartu ataupun KTA. Deadlock, tidak menemukan titik temu, hubungi LAPS jika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi, dan apa yang saya bawakan di video yang sedang Anda tonton ini tidak lain tidak bukan adalah rasa prihatin saya terhadap salah satu klien saya yang kebetulan, saya katakan kebetulan, membayar hutang dikarenakan butuh slip. Jadi sudah saya katakan berkali-kali di video-video yang lalu bahwa bayarlah hutang ketika Anda memang sudah siap dan dalam kondisi stabil finansial yang saat ini sedang Anda hadapi. Niatkan, karena agama apapun yang kita anut pastilah tidak membenarkan untuk kita tidak membayar hutang. Akan tetapi, kalau memang kondisi finansial Anda masih morat-marit, ya Anda tidak perlu untuk terbebani. Untuk sementara waktu biarkan itu berjalan baik adanya. Dan ketika memang kondisi Anda sudah siap, finansial sudah mulai mapan, pekerjaan sudah mulai mapan, Omah Solusi Indonesia ini hadir tidak lain tidak bukan menemani Anda sekalian. Yang pertama, bila mana Anda diteror kolektor. Jadi mayoritas orang ini, debitur yang saat ini sedang macet, membayar hutang dikarenakan tobat sudah tidak bisa menahan emosi, sudah merasa tersakiti lahir dan batin akibat ulah oknum kolektor yang melakukan penagihan dengan tata cara melanggar penagihan yang telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DSP. Padahal itu semua kita sudah berikan jurusnya. Kalau dia menagih, oknum kolektor ini menagih ke pemegang kartu kreditnya sendiri atau card holdernya langsung, itu idealnya diterima. Kalau kolektor memaki-maki menggunakan tekanan verbal bagi desk call atau menggunakan tekanan fisik bagi debt call, itu semua sudah ada tata caranya. Kalau misalkan kolektor membuli, kalau kolektor mempermalukan pemegang kartu kreditnya, pakailah manajemen stres ketika sedang berperkara atau sedang menunggak utang kartu kredit. Di video ini adalah topik utamanya. Jadi kalau kita membayar utang karena teror kolektor itu dengan menghalalkan segala cara, pastinya dalam tanda kutip memang kondisinya Anda tidak siap, finansial masih morat-marit, tapi karena teror kolektor Anda
Entah apa yang Anda lakukan, minta tolong ke saudara, teman, anak, mungkin merepotkan orang tua, mungkin merepotkan paman, merepotkan bule atau Pak Budi. Itu saya sama sekali tidak menganjurkan. Jangan menjadi mental pengemis. Berani berbuat, ya beranilah bertanggung jawab. Jadi teror kolektor itu sudah saya jelaskan bahwa akan segera berhenti ketika Anda mengajukan somasi dan Anda selesaikan ke OJK. Itu orang yang membayar hutang karena teror kolektor sudah saya jelaskan di banyak video yang ada di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia maupun kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Dan ini saya akan memberikan wacana pendidikan yang terbaru, edukasi, bahwa sekarang ini ada L5A alfa P papa S sera S lagi sera J Jakarta K kilo LAPSSJK. Ini adalah kepanjangan dari sebuah singkatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Dan ini dibawahi langsung oleh OJK. Jadi OJK ini karena loadnya pekerjaan cukup banyak, maka membuat lagi di bawahnya langsung dimonitor langsung oleh OJK dengan adanya LAPSSJK. Saya ulangi, lembaga, L-nya itu lembaga, A-nya itu alternatif, P-nya itu penyelesaian, S yang pertama adalah sengketa, S yang kedua adalah sektor, J-nya singkatan dari jasa, K-nya adalah keuangan. Dan ini Anda untuk menuju ke OJK itu sudah disiapi call center. Call centernya kalau Anda menggunakan fixed line handphone pun juga bisa menggunakan +62 21 157. Nanti saya akan tempel di lampiran OSI atau OSIF alamatnya, jangan khawatir, saya ulang dulu. Kalau melalui call center bisa melalui fixed line ataupun nomor lewat handphone pulsa ke +62 21 157. Atau kalau melalui email konsumen@ojk.go.id. Jadi semuanya huruf kecil, konsumen@ojk.go.id. Atau kalau Anda mau menggunakan platform WhatsApp, Anda bisa memasukkan dalam memori telepon +62 81 157
157 157. Jadi saya ulang, plus 62 81, kemudian 157-nya 3 kali. Dan apa itu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan? Ini adalah lembaga mediasi, mediator. Jadi sesuai dengan judul kita, nego penyelesaian hutang, debitur versus bank, deadlock, artinya tidak menemukan titik temu. Mayoritas ini artinya adalah bank bersikeras, kalau mau ya segitu, kalau nggak mau nggak usah dibayar dan kamu kena selit. Ini kejadiannya adalah saya prihatin dengan salah satu klien yang akibat tidak sedia payung sebelum hujan, dan ketika memang kondisinya memang cardholdernya adalah masih muda, kisaran umur 38, akhirnya mau tidak mau karena dia memang membutuhkan untuk menggadaikan sertifikat, ya itulah yang seperti yang saya bicarakan di video-video yang sudah banyak saya upload. Bank bahasa Jawanya menteng kelek, gelem, saya pakai bahasa Jawa ya biar mantap, gelem yo bayaran, ra gelem yo rapopo. Nah, ketika ini terjadi, Anda bisa minta kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang disingkat LAPSSJK. Dan ini mempunyai nomor handphone call centernya tersendiri, itu sampai diberi 5 nomor. Yang pertama dan yang sampai kelima Anda tidak perlu mencatat, nanti akan saya tempel di lampiran _OSI_OSIF di Instagram akunnya. Itu yang pertama adalah plus 62 8118 5016 50, kemudian plus 62 8118 50 16 51. Jadi yang 2 digit terakhir 50 51 52 53 54 55. Versi dari keterangan yang saya terima bahwa jika Anda ini di luar kota, karena ini baru ada di Jakarta, itu nanti Anda akan dibantu di mediasi menggunakan fasilitas Zoom. Jadi misalkan Anda berkeluh kesah dengan bank plat merah, tidak mau diskon, itu Anda telepon nomor penerbit kartunya adalah bank plat merah apa, nomor kartunya berapa, limitnya berapa, dan kesanggupan Anda berapa. Dan nanti akan diaturkan jadwal oleh tim LAPSSJK. Mereka akan mengaturkan jadwal, akan menemui bank plat merah yang Anda sebutkan tadi untuk melalui saluran Zoom katanya, kalau yang di luar Jakarta, dan akan dicarikan titik tengah. Tapi satu hal yang saya pesankan bahwa ini tidak jaminan juga akan 100% berhasil
atau 90% berhasil. Tapi paling tidak, jika Anda memang berkesukaran ada sebuah lembaga resmi yang tidak lain tidak bukan di bawah naungan OJK, di mana di sini ini adalah fungsinya kalau bank semuanya bahasa Jawanya mentengkelek, padahal banyak kebutuhan debitur macet yang sebenarnya ingin menyelesaikan, mempunyai etikat baik, walaupun mungkin karena terpaksa. Itu sebenarnya jika ini tidak dikabulkan, jika ini tidak dicarikan titik temu, maka roda perekonomian di Indonesia ini dengan banyaknya orang yang masuk SLIK, NPL-nya tinggi, itu juga secara tidak langsung mengganggu makroekonomi yang sedang terjadi di negara kita. Contohnya misalkan kepengen beli mobil untuk bukan pamer tapi untuk usaha, karena skala prioritas kepengen kredit, entah itu mau jualan, entah itu antar jemput sekolah, gak bisa kredit. Efeknya apa? Debiturnya juga tidak bisa mencapai sebuah cita-cita untuk usaha lagi, bangkit kembali dari keterpurukan, untuk bisa melakukan usaha. Di lain sisi, dealer, entah itu dealer resmi yang mobil baru ataupun dealer mobil bekas, tidak laku mobilnya karena debitur atau calon pembelinya tidak bisa membeli kontan. Juga terjadi terkait dengan KPR rumah. Misalkan debitur ini membutuhkan rumah, diakibatkan porak-porandanya sebuah perekonomian, bisanya mencicil daripada kontrak, daripada ngekos, buang-buang uang, dia ingin mencicil, tidak lain tidak bukan untuk membenahi pondasi agar supaya bisa bangkit kembali. Mau KPR, kuatnya misalkan senilai dia kontrak mau KPR dan ada pengembang yang cocok dengan budgetnya, endingnya apa? Tidak bisa karena kena SLIK. Seperti sama dengan kasus tadi mobil, dealernya nggak jadi laku, dan debitur atau calon pembeli yang ingin mempunyai tujuan bukan untuk wah-wahan tapi untuk efisiensi, gagal dan berantakan. Jadi itu saja yang mungkin saya akan bagikan di video ini. Jadi kalau Anda memang kepengen bayar akibat butuh selik, Anda silahkan ketika bernegosiasi dengan bank mentok deadlock, bank maunya semau gue, tidak merespon etikat baik Anda tidak ada salahnya mencoba menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Nomor handphone akan saya tempel di akun Instagram lampiran_osi_osif. Silahkan Anda lihat dan silahkan Anda mencoba adalah hal yang lebih baik daripada tidak sama sekali untuk mencoba. Sedangkan bagi Anda yang mempunyai keinginan membayar, tidak membutuhkan SLIK dan tidak direspon oleh bank,
emang gua pikirin, Anda mau menteror oknum kolektor yang menggunakan tata cara penagihan yang tidak benar sesuai dengan aturan main OJK, ya monggo-monggo saja. Jadi kalau somasi tetap ke OJK. Tapi kalau Anda kepingin butuh saksi ya, itu sudah saksi. Ketika Anda dipertemukan lewat Zoom kan Anda bisa rekod. Itu artinya kan ada etikat baik. Anda sudah memanggil atau meminta tolong sebuah lembaga. Ini tidak main-main. Jangan Anda buat sebagai permainan. Anda sudah punya etikat untuk menawar, tapi bank tidak setuju. Nanti akan dicarikan titik tengah. Cuman harapan saya satu kata, walaupun ada penengahnya adalah lembaga yang tadi saya sebut LAPSS, jika saya tetap tidak merekomendasi untuk adanya cara bayar, recovery, reschedule, restruct. Tapi mintalah tolong satu kali bayar dan itu lunas. Itu saja yang mungkin saya tambahkan sebelum saya menutup video ini. Saya dalam rangka ulang tahun anniversary yang kedua Umas Solusi Indonesia sudah saya cetakkan kartu tanda anggota. Ini tidak lain tidak bukan Umas Solusi Indonesia. Anda oknum kolektor boleh katakan apa itu Umas Solusi Indonesia? Nothing, tidak apa-apa. Tapi saya janjikan komitmen saya sangat jelas. Saya akan mengedukasi ke seluruh debitur yang saat ini sedang macet dan memang ekonominya sedang terpuruk, dan dilakukan tata cara penagihan keluar dari batas, melakukan cara pembodohan masyarakat, pengancaman, intimidasi. Kami pastikan mereka akan kami backup. Dan ketika oknum kolektor sudah bertemu dengan debitur yang saat itu sedang macet dan sudah tahu tata cara penagihan yang benar itu bagaimana, yang tidak boleh dilanggar itu bagaimana, dan penagihan yang menggunakan pembodohan masyarakat itu seperti apa, bisa saya sosialisasikan secara masif. Maka ini adalah doping mental. Kalau ada kolektor khususnya depkol datang, Anda bisa taruh ini di meja atau keluarkan dari dompet. Pak atau Ibu, kalau oknum depkolnya cowok ya Pak, kalau perempuan ya Bu, kamu mau ngomong apa lagi? Saya itu sudah paham semua trik muslihat pembodohan masyarakat yang biasa sudah Anda lakukan. Jadi Anda jangan buang-buang waktu. Saya adalah penggemar, saya adalah fans dari Umas Solusi Indonesia, di mana di sana channelnya memberikan kebenaran hierarki. Ketika memang belum saatnya bisa bayar, ya jangan bayar. Tapi Umas Solusi Indonesia tidak pernah mengajarkan debitur yang sedang macet untuk tidak bayar hutang. Jadi ini saya menawarkan ada dua kartu yang saya tawarkan. Yang pertama adalah kartu yang hanya sebatas kartu blank card. Blank card ini jadi intinya sih hanya sebagai ID card, dan ini lengkap dengan tempatnya dan lengkap dengan gantungannya.
karena dalam pencetakan kartu terkadang ada yang meleset, ada yang ada bercak, mungkin ada yang cuttingnya nggak betul, sehingga kita harus buang kartu, cetak ulang lagi, sehingga itu sudah kita perhitungkan konsekuensinya. Kami memberikan sebuah fasilitas ongkos cetak kartunya untuk yang blank card ini 150.000 dan Anda akan mendapatkan 2 stiker. Ini dilengkapi dengan kalung, jadi Anda bisa pakai atau Anda masuk dompet. Ini bisa Anda tempelkan di depan rumah Anda ataupun di kendaraan Anda, sehingga paling tidak Omah Solusi saat ini 2023 memang belum bisa dianggap nothing. Tapi dengan komitmen yang tinggi, dengan dibantu mentor-mentor yang dahsyat, maka pembodohan masyarakat, tata cara penagihan yang melanggar Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DSP itu tidak akan pernah mempan lagi. Dan kami pun mengajarkan tata cara negosiasi dengan benar. Jadi semuanya lengkap. Dan satu lagi, saya juga menyediakan yang non blank card atau kartu kosong ya, kartu kosong. Kalau ini adalah tol, bisa untuk tol, bisa untuk MRT, bisa untuk bis, naik bis, bisa untuk belanja juga. Kami sediakan dari bank-bank, kartu bank BUMN, beberapa BUMN maupun swasta. Ini pun sama. Ketika kartu ini kita cetak, kita panaskan, itu tidak jarang jadi rusak. Jadi maksudnya setelah dipanaskan, setelah kita cetak, tidak berfungsi kartu ini, tidak dapat diisi. Nah, berarti kami akan ada risiko buang kartu, di mana blank card ini kalau Anda cari di mall-mall, supermarket retail yang kecil-kecil yang sudah tersebar di Indonesia ini adalah hanya 25.000. Tapi karena konsekuensinya bisa jadi mencetaknya itu adalah ada mungkin noda, ada mungkin yang tidak presisi, atau mungkin ketika di tap tidak bisa diisi, artinya kita harus mengganti. Kita tidak mau ibarat menjual kucing dalam karung, sehingga kami sudah perhitungkan semua. Kami jual kartu ini lebih mahal 100.000. Kalau yang blank card ini 150.000. Kalau yang pakai tol, bisa untuk tol, bisa untuk makan, bisa untuk naik bis, MRT, terutama di Jakarta, kita jual 250.000, tapi sudah ada isi saldo 50.000. Itu kira-kira yang dalam rangka anniversary 2 tahun Omah Solusi Indonesia. Tidak lain tidak bukan, ini ada doping mentalitas, agar supaya Anda ketika ada kolektor, Anda tidak harus memperlihatkan langsung saya anggota Omah Solusi, keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Anda cuma sekilas saja paling tidak,
sudah nyata, sudah terbukti bahwa penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia ataupun Omah Solusi Indonesia Foundation ataupun Omah Solusi Indonesia Studio Jambi yang dimentori oleh Pak Rudi, ataupun penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur yang dimentori Pak Albertus Ari, ataupun penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Jakarta Barat yang dimentori oleh Pak Fendi, itu sudah mengajarkan pembelajaran yang luar biasa. Dan saya tetap membuka bagi relawan-relawan yang mau menjadi mentor. Anda tinggal di mana? Tinggal di Jakarta mana? Jakarta Barat tidak harus satu, bisa jadi Jakarta Barat boleh dua, Jakarta Timur juga tidak harus satu, bisa dua, Jambi pun tidak harus satu, bisa dua ataupun tiga. Bahkan di kota-kota lain, kalau Anda sebagai mentor, Anda akan mendapatkan kartu ID card eksklusif, dan ini sifatnya bagi mentor adalah gratis. Kiranya informasi-informasi yang sudah saya utarakan di video ini semuanya lengkap. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda bisa mengerti apa yang saya jelaskan, dan senantiasa ingat, jangan pernah letih untuk menjalani kehidupan ini, baik itu suka ataupun duka, karena kehidupan ini bagaikan roda berdati. Saya ulang berkali-kali, mungkin saat ini Anda sedang berada di pusaran putaran yang di titik terendah. Tapi saya yakin ketika Anda bisa menata kesehatan mental, ketika Anda masih mempunyai semangat, kita masih mempunyai dua tangan, dua kaki, dan kita masih ingin untuk mau berusaha berjuang, kita pasti bisa memutar ibarat roda berdati tadi. Walaupun mungkin sedikit demi sedikit, nantinya kita akan ada posisi indah pada waktunya di atas. Dan ketika itu sudah terjadi, jangan lupa terhadap tanggungan-tanggungan hutang, tunggakan hutang yang masih terbengkalai, dengan cara menego dengan win-win solusi. Bukan cuma enak di bank, bukan cuma enak di debitur, tapi ada win-win solusi. Dan ini sudah tanggal 27, 5 hari lagi deadline saya selesai untuk sudah penawaran. Kalau Anda sudah lihat kalau nggak keliru, saya upload di Omah Solusi Indonesia Foundation ya, penawaran terbuka untuk Bank UOB dan Bank Mega. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti